Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Oktaviana dengan ujung NIM 139 kelas 4D. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media grafik. Media grafik merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafik biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Contoh media grafik: grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, komik, media foto, papan flanel, bulletin board. Kelebihan dan kekurangan media grafik. Yang pertama, kelebihan media grafik. Yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Yang keempat, memperbesar perhatian siswa. Yang kelima, membantu mengatasi keterbatasan siswa. Kelemahan media grafik. Yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Yang kedua yaitu media audio. Media audio merupakan media yang menyampaikan informasi melalui suara atau dalam bentuk audio, sehingga dalam menyimak sasaran menggunakan indera pendengaran. Menurut Anita 2010, sahapan yang dapat disampaikan melalui media audio seperti suara manusia atau naratif, musik, lagu atau vokal, sound effect, dan sejenisnya. Karena media ini hanya mengandalkan suara, maka harus dibuat dengan menarik. Contoh media audio: rekaman suara, pita kaset, CD, podcast, telekonferensi, telepon, radio. Kelebihan media audio. Yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit atau harganya murah. Yang kedua, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, materi dapat diputar kembali. Yang keempat, dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Yang kelima, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran luas. Yang keenam, mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi. Yang ketujuh, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu. Yang kedelapan, mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik, latar, dan efek suara. 9. Sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. 10. Harga relatif lebih murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan. 11. Dapat menyajikan laporan seketika karena biasanya siaran-siaran yang aktual itu dapat memberikan kesegaran pada sebagian besar topik. Media audio memiliki kekurangan. Yang pertama, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja sehingga pada hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. 2. Karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol abstrak melalui kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. 3. Media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Ketiga yaitu multimedia.
Multimedia adalah kombinasi dari beberapa bentuk media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Dalam multimedia, elemen-elemen ini digabungkan untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan interaktif dalam menyampaikan informasi. Contoh media multimedia seperti presentasi multimedia, website, aplikasi mobile. Ada beberapa kelebihan dalam penggunaan multimedia, yaitu yang pertama, mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya, bahkan objek-objek yang tidak ada secara fisik atau diistilahkan dengan imagery. Secara kognitif, pembelajaran dengan menggunakan mental imagery akan meningkatkan retensi peserta didik dalam mengingat materi-materi pelajaran. Kedua, memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian yang terintegrasi. Ketiga, memiliki kemampuan dalam mengakomodasi peserta didik sesuai dengan modalitas belajarnya, terutama bagi peserta didik yang memiliki tipe belajar visual, audio, kinestetik, maupun audio visual. 4. Mampu mengembangkan materi pembelajaran, terutama membaca dan mendengarkan secara mudah. Kekurangan multimedia. Di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki, multimedia juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, pembuatan program yang rumit, serta dalam pengoperasian awal perlu pendamping untuk menjelaskan cara pengoperasiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.